Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 12 saham ya, yang mana yang terakhir uptrendnya masih bagus. Jadi saya akan bahas. Jadi kita tetap fokus ke saham-saham yang ada di portfolio masing-masing ya, dan juga yang ada di watchlist ya. Untuk minggu ini tanggal 9 sampai dengan 13 Maret 2026 ya. Jadi mengenai situasi saat ini ya, yang mana eh, oil ya, gas price ya naik tinggi ya. Jadi kira-kira bagaimana ke depannya? Kalau saran saya sih tetap fokusnya kepada saham-saham yang ada di portfolio dan watchlist ya, seperti itu ya. Jadi saham apa yang Anda mau trading buy ya, kalau yang trading ya, atau kalau yang mau istirahat dulu ya, mungkin sambil wait and see ya, seperti itu ya, watchlistnya ya. Jadi saya akan bagikan dulu mengenai screenernya untuk pemilihan saham-sahamnya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya Sunar Super Seed ya. Kalau ingin mendapatkan Sunar Super Seed tinggal chat ke saya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, lewat Telegram ya, aplikasi Telegram. Nah, di sini bentuknya adalah Excel worksheet yang mana di sini kita bisa pilih ya berdasarkan strategi masing-masing ya, bisa berdasarkan MA moving average ya, entah itu uh, standard moving average atau exponential moving average, atau berdasarkan weekly atau monthly change-nya ya, perubahan mingguan dan bulanannya, atau berdasarkan technical score-nya yang saya sebutkan SSS ya, Sunar Superseed score-nya ya. Kemudian yang lain-lainnya, ini kolomnya memang banyak ya, tapi tujuannya bukan membuat bingung. Uh, Biasanya sih kalau yang terlalu banyak Anda hide yang Anda nggak pakai ya, seperti itu ya. Jangan dihapus. Misalnya ini kalau saya tampilkan semuanya ini malah lebih banyak ya. Jadi saya uh, istilahnya hide ya, sembunyikan yang nggak perlu ya. Jadi hanya yang dipakai yang perlu aja. Sini yang saya sembunyikan mulai dari ini ya, range-nya ya. Range low dan high-nya ini karena untuk pembahasan saham-saham yang uptrend saya menggunakan MA ya, dan EMA ya. Jadi screenernya adalah kita maunya pilih saham-saham yang di atas EMA 5 ya. Kemudian sahamnya juga di atas MA 20 ya, seperti itu ya. Kita nggak mau beli saham-saham yang lagi downtrend ya, seperti itu ya. Jadi itu pemilihan saham-sahamnya. Kemudian Anda bisa urutkan berdasarkan transaksi value atau berdasarkan volume. Nah, bedanya apa? Kalau berdasarkan volume, biasanya fluktuasinya lebih tinggi. Ya, kalau naiknya tinggi ya, seperti ini contohnya Eza, ya, Icon ya, Econ ya, PPRU dan lain sebagainya. Atau berdasarkan transaksi value-nya, ya kita urutkan ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan bahas sekitar 12 saham ya, seperti itu ya. Um, Sebentar. Hmm. Saya akan tampilkan untuk catnya ya. Jadi 15 lah ya, sampai satu lagi tadi ada Pepro ya. Oh, sebentar saya coba lihat dulu ya. Um, Bukan Pepro sih, sebentar. Apa tadi? Sebentar. Berdasarkan volume, sebentar. PTB Asiko. Ya, saya rasa sih cukup lah ya 14 dulu ya. Pepro nggak kita bahas dulu karena uh, fluktuasinya terlalu tinggi ya, spike ya, seperti itu ya. Jadi kita tunggu dulu. Saya akan tampilkan dulu untuk catnya ya. Sudah sharing. Oke, kita bahas pertama kali adalah untuk saham PTBA ya. Saham PTBA bagaimana Pak Saudara? Apakah masih bisa naik lagi? Ya, kalau dilihat dari trennya, uptrendnya masih bagus ya. Jadi masih bisa naik lagi. Nah, saya akan coba gambarkan support resisten terdekatnya. Nah, di sini kalau kita gambarkan ya, sebelumnya dia breakout di 2660 ya, kemudian dia lompat lagi terus lari ke atas terus ya. Nah, di sini saya akan coba gambarkan untuk support resistennya. Jadi setelah 2660, 2770, kemudian berikutnya lagi kita gambarkan di area sini ya. 2850, kemudian berikutnya lagi ini di area
2930. Jadi support saat ini di 2930, resistennya di area 3070. Nah, setelah 3070, kalau kita mau mundur ke belakang maka kita bisa tarik dari swingannya di sini di 3180 ya. Kalau mau dikabarkan lagi maka target price-nya di sini kurang lebih sekitar area 3430. Jadi ini gambar garis-garisnya adalah untuk trading range-nya, lantai bangunannya untuk PTBA. Nah, saat ini posisinya dia sudah berhasil bertahan di atasnya 2930 ya. Jadi kalau mau buy silakan atau tunggu pullback ya. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di tiga area di sini ya. Di 2660, 2770 atau paling dekat di 2850 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau koreksi jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound atau mantul di area yang lain ini ya kita boleh boleh buy. Nah, kalau nggak dikasih, misalnya kita antri nggak dikasih, kita buy high sell higher karena trennya masih bagus. Hanya di sini 3010. Kalau dia berhasil naik ke atas 3010, PDBA boleh buy atau average up yang sudah punya ya. Target price-nya di 3070 dan 3180 ya. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area tiga kotak ini yang saya kotakin ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besoknya rebound mantul kita barusan buy ya. Mau lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG. Ada apa Pak Sunar ya? Saya sih nggak lihat beritanya kenapa kok naik tinggi. Apakah repo atau aksi korporasi dan lain-lain? Anda cek sendiri ya. Eh, atau rumor-rumor apa saya nggak tahu karena saya fokusnya di eh, support resistennya di trennya karena trennya masih bagus. Nah, kalau kita lihat 1 2 3 4 5 dia naik tinggi Pak Sunar. Apakah masih bisa buy? Kalau tanya saya sih masih bisa buy ya seperti itu. Nah, jangan-jangan nanti Pak Sunar setelah saya buy langsung dia koreksi atau diajar bandar ya, kata kerennya biasanya gitu lah. Nah, kalau saya prinsipnya sih follow the trend. Selama trennya masih bagus ya, apalagi masih strong. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas ya kita boleh buy high sell higher. Tetapi ya itu disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau Anda bukan tipe scalper atau bukan tipe yang uh, trading cepat, ya lebih baik tunggu buy on weakness saja. Nah, kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar ini saya gambarkan ada tiga ya, sekitar area 25175, kemudian 25975 atau nanti MA20-nya mungkin MA20-nya akan dites sekitar area 24 ribuan ya. Jadi kalau turun pullback koreksi kita jangan langsung buy. Ya kalau Anda langsung buy kalau turun itu berarti istilahnya tangkap pisau jatuh ya. Saya nggak mengajarkan tangkap pisau jatuh. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita buy. Nah, kalau nggak dikasih, nah ini kan sudah saya gambarkan support resistennya. Ya. Anda bisa pasang stop loss di 26625. Kalau dia masih breakout higher high di atas 27175 Anda boleh buy. Naik ke atas 27675 Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 28650. Jadi untuk ITMG apakah masih bisa naik lagi ya? Masih bisa naik lagi. Nah, mengenai aksi korporasi Anda cek sendiri ya beritanya kenapa ini, kenapa begitu ya. Ya, ini saya nggak tahu ya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, mungkin karena asing dan buy di sini baru ya. Seperti itu ya. Sebenarnya untuk TMG ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Atau yang berlangganan live alert ya, harusnya sudah baik. Karena sudah ada live alertnya di sini ya. Jadi sudah cuan ya. Seperti itu. Tapi sih cukup untuk ITMG. Berikutnya untuk ESA. ESA dia masih testing area dari resistance sebelumnya. Yang saat ini menjadi supportnya yaitu 755. Jadi dia konsolidasi di area sekitar 755 sampai 810. Yang mau buy on weakness sekarang sih boleh aja atau tunggu aja buy on weakness di area saya kasih gambar di sini ya. Jadi saya coba gambarkan ada tiga area di sini ya yang mau buy on weakness. Buy on weakness itu artinya tunggu kalau dia turun jangan langsung buy. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, Anda barusan boleh buy menjelang penutupan atau besoknya. Ya seperti 755 ini kan sudah berhasil ditutup di atasnya kan terakhir ya. Jadi sebenarnya hari Senin ini Anda boleh langsung buy kalau mau ya atau menjelang penutupan aja Anda lihat kalau dia berhasil naik ke atas 755 Anda boleh buy. Tapi kalau Anda mau tunggu di bawah ya Anda bisa tunggu di area yang saya kotakin ini ya 710 atau 685, target pas berikutnya 810. Setelah naik ke atas 810, target pas berikutnya kira-kira di mana kita mundur ke belakang ya. Ini kurang lebih areanya 850. Kemudian kalau kita gambarkan berikutnya lagi sekitar 905 ya.
Itu trading range-nya untuk SA ya. Seperti itu. Jadi untuk SA ini uptrend-nya masih bagus, boleh buy high sell higher. Kalau dia breakout ya kita tambah lagi. Mungkin ada yang tanya, lupa sebentar nggak tahu, tak ini ekor panjang loh, kemudian dia pullback. Ya memang, tapi kan saya trend follower. Selama uptrend-nya masih bagus, kita tinggal gambarkan aja support resistance-nya. Nah, Anda mau buy on weakness di mana, atau kalau dia breakout, ya, buy high sell higher silakan ya seperti itu. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Nah, kalau seperti itu cukup. Berikutnya untuk Adi, dia masih konsolidasi di area sekitar 10.450. Dia akan testing itu ya. Jadi kalau yang mau buy, Anda bisa tunggu buy omnibus di area share kotak ini ya 8.800, 8.950, paling bawah 8.425, paling dekat di area 9.800. Artinya buy omnibus itu saya sering sebutkan ya, turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita bisa buy. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Di sini ada resistennya di 10.900, target pas berikutnya 11.375. Ya, kalau habis seperti itu ya, cukup. Berikutnya untuk UNTR. UNTR di sini kalau kita lihat MA20 mengarah ke atas. Harga sahamnya masih di atas MA20. Kalau dia breakout naik ke atas 29.750 atau naik ke atas hanya di sini 30.000 ada boleh buy. Target pas berikutnya 30.500 dan 31.500 sampai 32.000. Entah kenapa di sini asing masih lumayan suka untuk UNTR ya. Memang sebelumnya ada isu um, kalau nggak salah lisensi anak perusahaannya dari UNTR dicabut ya. Nah, tapi nggak tahu itu dicabut atau disuspend, saya nggak tahu cerita kelanjutannya. Nah, kalau kita fokus di price action-nya, ini uptrend-nya masih cukup bagus. Nah, dari mana Pak Sunar? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih bertahan di atas MA20-nya. Jadi kalau dia breakout higher high, kita boleh buy high, sell higher. Nah, seperti itu cukup. Berikutnya untuk ITMA. ITMA dia akan testing area, masih testing area resistance 2580. Jadi kalau mau buy sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atas, sini ada checkpointnya 2750 ya. Anda boleh buy, target pas berikutnya dia akan menguji resisten 2920. Nah, setelah 2920 kira-kira naik ke berikutnya di mana? Ya, kita lihat saja ini 2580, 2920. Yang berikutnya lagi mungkin sekitar area 3300-an ya. Trading range-nya. Jadi kalau naik ke atas 2920, Anda boleh tambah lagi untuk average up, target pasnya di 3300. Yang berminat untuk buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 2270. Artinya, kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, ini saya katakan ada dua area aja ya. Buy on weakness di 1865 atau 2770. Atau kalau mau di tengah-tengahnya ya di 2020 untuk buy on weakness ya. Gitu ya. Nah, turun jangan langsung buy ya. Jangan lupa ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Tapi perlu diperhatikan ya, MA20-nya tetap harus dilihat. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, biasanya masih boleh buy minus. Tapi kalau sudah mengarah ke bawah, itu kita tunggu ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil em, memotong kembali MA20-nya dari bawah ke atas, atau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ke lagi ya. Seperti ini. Dia melandai, kemudian dia MA20 mengarah ke atas, harganya breakout ya kita boleh buy. Kalau ketinggalan ya Anda bisa tunggu di MA20-nya ketika dia testing MA20-nya. Testing itu artinya kalau dia turun, pullback, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas penutupan atau musuhnya kita boleh buy. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk TAPG. TAPG di sini kalau kita gambarkan untuk area supportnya 1600, ini resistennya di 1785. Dia sedang di tengah-tengahnya testing 1785 ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang itu nanggung ya. Lebih baik Anda tunggu buy weakness di 1600 atau nanti dia akan testing 1690 ya. Kurang lebih di area low-nya hari Jumat ya. Artinya kalau dia turun di banyak 1690 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Jadi yang saya kotain ini adalah untuk daerah area buy on weakness-nya. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atas 1740 minggu ini ada boleh buy. Target pas berikutnya dia akan menguji level swing high di sini 1785. Berikutnya lagi targetnya di 1910. Ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP. LSIP masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Memang MA20-nya masih di bawahnya MA200 ya. Jadi dia reboundnya lumayan kencang dalam minggu lalu ya. Nah kalau kita lihat memang fluktuasinya juga tinggi ya seperti itu. Ya seperti itu. Nah memang di sini ada istilahnya bearish engulfing ya di sini ya. Tapi saya tetap fokusnya ke trennya ya. Bukan ke candlestick patternnya. Kalau uptrendnya masih bagus, umumnya kalau dia pullback ya kita lihat kalau misalnya belum dipotong supportnya ya kita hold dulu ya jangan jual dulu tapi kalau misalnya sudah kena stop loss ya kita lihat besoknya
Atau bilang dulu depan dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita buyback. Selama trennya masih bagus, tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya. Tapi di sini jangan terlalu banyak karena jangka menengah dan jangka panjangnya kalau kita lihat memang masih sideways tapi untuk jangka pendeknya ini em, dia masih di bawahnya MA200 ya. Jadi MA20 masih di bawah MA200. Ya ada kemungkinan nanti MA20 akan dites. Jadi kalau yang mau buy obligors Anda bisa tunggu sabar aja di 1230 atau 1170 ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya. Kalau nggak dikasih ya silakan buy hasil higher ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas. Ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk saham CBRE. CBRE kalau kita lihat sideways ya. Eh, ini asing memang cenderung masih konsolidasi ya. Jadi net buy-nya lumayan. Nah, di sini untuk area supportnya sekitar area di sini 740, ada resistennya di sini dia uji 950. Memang kalau di tengah-tengahnya Anda bisa tunggu buy weakness di 740 atau di low-nya terakhir ya 820. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu menjelang penutupan atau maksudnya kalau dia rebound perusahaan buy. Tapi jangan terlalu banyak karena likuiditasnya masih belum terlalu banyak ya. Jadi secukupnya aja sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini 1030 Anda boleh tambah lagi atau average up. Target pas berikutnya dia akan menguji area sekitar 1195. Kalau mau digambarkan tengah-tengahnya di sini boleh 1130 lah ya. Kalau mau tambah lagi nanti. Jadi baiknya bertapa aja karena dia masih konsolidasi sideways. Atau kalau nggak buru ya buy weakness saja di di area sekitar 740. Ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya BFIN, ini sudah saya bahas, sudah saya gambarkan areanya, gambarannya. Jadi kalau kita perhatikan, dia masih sideways. Yang mau buy boleh aja pasang stop lossnya 740, pakai pas PP-nya 780 dan 815 ya. Di sini checkpointnya di sini 800 ya. Memang dia bentuknya ekor panjang. Ekor panjang belum tentu dia pasti bakalan turun lagi, belum tentu. Karena afternya masih bagus, jangka pendek sampai jangka menengahnya. Tetapi tetap jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena MA20-nya masih di bawah MA200-nya. Ya, jadi santai aja, eh, nggak terlalu buru-buru ya. Kalau misalnya turun ya kena stop loss ya kita jual dulu. Kalau dia sudah berhasil rebound, mantul ke atas, kita cek MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas ya kita bisa buy back ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Kemudian berikutnya yang saya gambarkan untuk di AAZ. Jadi di AAZ ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Tapi memang fluktuasinya lumayan ya. Ekornya seringkali panjang ke atas, panjang ke bawah ya seperti itu ya. Jadi sekarang kalau swing trading ini lebar ya. Anda pakai weakness di area 3.500 saja. Kalau di tengah-tengahnya gini ya kurang lebih di tengah-tengahnya ya. Anda tunggu di 3.500 saja atau buy high sell higher naik ke atas pas 130 kalau yang mau buy boleh, yang mau tambah lagi average up boleh. Target pas berikutnya di 4.500 ya. Cuma ini volumenya seringkali timbul tenggelam ya. Jadi kalau Anda bukan tipe yang scalper atau swing trader atau trading harian 1 2 hari ya mungkin dipertimbangkan yang lain karena ini fluktuasinya lumayan tinggi. Ekornya seringkali panjang ke atas dan juga panjang ke bawah. Ya, gitu. Mau lebih cukup. Berikutnya untuk icon, saya juga nggak tahu ini emiten apa juga saya nggak tahu ya. Ya, karena saking banyaknya saya nggak mungkin kenal satu persatu ya. Di sini dia akan testing 133. Kalau dia berhasil breakout ke atas 133, yang mau buy boleh target pastinya di 173 atau yang mau buy Windows tunggu di 99. Nah, perlu saya tekankan di sini saham yang seperti ini biasanya saya tidak menyarankan ya. Tapi tetap saya bahas karena ya masuk dalam screenernya ya. Kenapa? Karena dia volumenya sebelumnya tidak liquid. Jadi kurang lebih 3 4 5 6 ya, 6 hari bursa terakhir dia tiba-tiba liquid. Nah, seperti itu. Nah, takutnya kalau misalnya Anda nggak tahu ciri khasnya ya tiba-tiba liquid ya, itu nanti takutnya Anda beli dia tiba-tiba volumenya hilang Anda nggak bisa jual ya. Bisa masuk baik tapi nggak bisa keluar nanti ya. Jadi em, baiknya bertapa aja kalau dia naik lagi breakout ke atas harinya kita tambah lagi atau average up. Kalau Anda nggak berani, kalau kita perhatikan ya, ini kan ekornya panjang ke atas ya 1 2 3. Jadi jangan lupa ya kalau dia begitu naik tinggi ya Anda pasang trailing stopnya ya. Ya seperti itu ya. Pakai kalau di sekuritas CP atau Capital Buri yang mau register silakan linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kontak saya langsung
ah, itu ada fitur smart order ya, yang Anda bisa buat. Ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Saya rasa sih cukup ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama aja. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak Sunar kok nggak bahas saham-saham yang berhubungan dengan eh, oil ya. Ya, oil ya. Nah, sebelumnya sudah ya di video minggu lalu. Jadi harusnya masih valid acuan support resistennya. Memang dia koreksinya wajar. Nah, terakhir ada yang tanya di grup ya, em, kok em, minyaknya naik ya, oil ya, tapi sampai berhubungan dengan minyak em, turun koreksi. Ya. Nah, mungkin pertama sebelumnya sudah naik ya, dia koreksi sekarang. Kedua, saran saya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Kalau Anda suka lihat pergerakan harga komoditas, baik itu emas, perak, ataupun oil, ya, Anda lebih baik trading langsung di komoditasnya. Tadi itu di oil, kalau di oil Anda bisa pakai ETF sudah saya sebut di grup ya, USO ya, USO, ETF-nya dia. Bisa beli di Kutrade Indonesia atau di Peluang. Kemudian juga Anda bisa em, beli langsung futures ya, trading futures ya. Sebentar ya, ada telepon saya coba pause dulu sebentar. Uh, Maaf, putus ya, kita telepon masuk. Jadi untuk ikon ini ya, ikonnya uh, sesuaikan dengan risiko profil ya. Jadi fluktuasi yang dia tinggi karena sebelumnya tiba-tiba liquid ya. Saya rasa sih cukup sekian ya. Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.